Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Ahmad, NIM I01225226, mata kuliah Metode Penelitian. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video yaitu terkait judul saya mengenai analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada dalam perspektif demokrasi. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Pilkada merupakan mekanisme penting dalam demokrasi Indonesia untuk mewujudkan partisipasi rakyat dan nilai-nilai seperti keadilan serta transparansi, namun pelaksanaannya sering menimbulkan sengketa sehingga Mahkamah Konstitusi berperan menyelesaikannya, meski kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam undang-undang. Putusannya kerap menimbulkan pro kontra karena dianggap tidak konsisten dan memperluas tafsir konstitusi. Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi menyoroti konsistensi putusan yang berpotensi mengganggu stabilitas politik, namun ada pula pandangan bahwa pendekatan progresif Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menjaga esensi demokrasi. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum dan penguatan demokrasi di Indonesia. Lanjut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan pertimbangan hukum dalam putusan sengketa pilkada. Yang kedua, apa dampak putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada terhadap kualitas demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia. Lanjut tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dasar dan bentuk pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa pilkada. Yang kedua, menilai dampak hukum dan politik dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem demokrasi dan penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Lanjut manfaat penelitian. Manfaat teoritis, kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada. Memperkaya kajian hukum konstitusi dan demokrasi melalui analisis kritis putusan Mahkamah Konstitusi. Referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memahami hubungan hukum, peradilan, konstitusi, dan demokrasi. Yang kedua, manfaat praktis, masukan untuk Mahkamah Konstitusi agar lebih konsisten dan transparan dalam putusan sengketa pilkada. Acuan bagi legislatif dan eksekutif dalam menyusun regulasi yang lebih adil terkait mekanisme sengketa pilkada. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyelenggaraan pemilu tentang supremasi hukum dan perlindungan hak politik warga negara. Lanjut bab 2, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Yang kedua, pendekatan penelitian. Poin pertama, pendekatan perundang-undangan, statute approach. Pendekatan ini digunakan untuk menelah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, peraturan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa hasil pilkada. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta norma hukum yang digunakan sebagai landasan. Baik, lanjut. Yang kedua, pendekatan kasus case approach. Pendekatan ini dilakukan dengan menelah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada, baik dari segi struktur, pertimbangan hukum, penerapan norma hukum maupun implikasi hukumnya. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi pola dan konsistensi jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Contoh,
Putusan yang dapat dianalisis antara lain Putusan MK nomor 41 tahun 2008, Putusan MK nomor 90 2023 untuk konteks demokrasi dan pemilu. Yang ketiga, pendekatan konseptual approach digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari kajian seperti konsep negara hukum, prinsip demokrasi konstitusional, prinsip keadilan pemilu, justice independensi peradilan. Pendekatan ini membantu dalam menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi telah selaras dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Yang keempat, opsional pendekatan historical approach. Jika relevan, pendekatan ini digunakan untuk menelusuri latar belakang perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada, termasuk perubahan perundang-undangan, putusan-putusan progresif mahkamah dan dinamika hubungan antar lembaga negara yang berpengaruh terhadap praktik penyelesaian sengketa pemilu. Sumber hukum. Yang pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang bersifat mengikat. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, peraturan Mahkamah Konstitusi yang relevan, misalnya peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam sengketa pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada, seperti putusan MK nomor 97 tahun 2013 pengalihan kewenangan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2017, putusan terbaru yang relevan untuk dianalisis. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini digunakan untuk memperkuat pemahaman dan interpretasi terhadap norma hukum. Bahan sekunder yang digunakan antara lain buku-buku, teks hukum tata negara, hukum pemilu, hukum acara, Mahkamah Konstitusi, artikel jurnal ilmiah yang relevan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan demokrasi konstitusional, karya ilmiah, tesis, disertasi, skripsi yang membahas topik sejenis. Yang ketiga, bahan hukum tersier. Lanjut, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, library, yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain, yang pertama studi dokumen atau studi kepustakaan, yang kedua penelusuran jurisprudensi, yang ketiga opsional wawancara jika diperlukan, yang ketiga teknik analisis data. Yang pertama analisis deskriptif dapat diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Terlebih dahulu dideskripsikan secara sistematis. Yang kedua analisis normatif, data dianalisis dengan mentikeberkan pada interpretasi hukum, yakni menilai kesesuaian. Yang ketiga penilaian kritis, peneliti juga melakukan evaluasi kritis terhadap konsistensi dan dampak yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3, lanjut bab 3, tujuan pustaka. Tujuan pustaka Mahkamah Konstitusi dibentuk lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, uji materi Undang-Undang vs Undang-Undang Dasar, lembaga negara, hasil pemilu termasuk pilkada, bubarkan partai politik, dugaan pelanggaran presiden atau wapres. Yang kedua sengketa pilkada. Mahkamah Konstitusi berwenang menangani putusan nomor 97 tahun 2013, kriteria pemilu demokratis, jujur, adil, bebas, fokus penyelesaian legitimasi hasil, akuntabilitas, proses perlindungan hak warga, kritik pengajuan sengketa dinilai
menghambat. Yang ketiga, penelitian terdahulu yang relevan. Analisis inkonsistensi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada. Rudi Hartono 2019, aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan pemilu prosedural vs substantif, Jurnal Konstitusi 2021, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi lokal. Yang ketiga, 6, kerangka pemikiran penelitian peran Mahkamah Konstitusi demokrasi melalui penyelesaian sengketa pilkada. Analisis putusan tidak hanya legalitas formal tetapi juga kontribusi terhadap nilai demokrasi konstitusional. Tantangan: perlunya konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas putusan Mahkamah Konstitusi untuk tingkatkan legitimasi pilkada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait proposal saya, yaitu analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada dalam perspektif demokrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.